السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله الذي فضلنا بالرجاء والخوف، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين ومؤمنين ومحسنين. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, baru saja kita mendengarkan 3 tahapan iradah. Lalu apa bentuk isi iradah itu sesuai penjelasan dari Al-Imam Al-Syarif Al-Sayyid Muhammad ibn Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Maka berikut ini kita akan mendengarkan kalam beliau, apa yang beliau tuliskan dari ahwal-ahwal seorang murid ilallah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iradatu talabi min Allah ta'ala bimawdi'i tamanni, wa iradatul hawzi min Allah ta'ala bimawdi'i tama', wa iradatullah ta'ala bimawdi'il ikhlasi. Tarjim. Adapun kehendak yang berasal dari keinginan-keinginan yang awal berada pada kedudukan yang bersifat at-tamanni. Adapun kehendak yang berada pada kedudukan yang kedua berada pada level atau kedudukan at-tama' yang bersifat keinginan-keinginan. Adapun kehendak yang terakhir yang merupakan kehendak paling tinggi berada pada maqam atau kedudukan ketika seorang hamba ikhlas dalam kehidupannya. Syukran, barakallahu fiik. Ya, iradatut talab yang pertama tadi adalah kehendak seorang hamba dengan menuntut sesuatu kepada Allah. Misalnya ada seseorang mengatakan saya ingin haji, saya ingin umroh, tapi dia tidak pernah menabung, ya. Maka jika dia mulai menabung, itu disebut dengan tamanni. Apabila saya misalnya saya ingin umroh, Ustaz Faiz, saya ingin umroh, maka saya kemudian mulai menabung. Ikhtiar. Ini disebut dengan tamanni. Tamanni artinya berangan-angan yang positif, ya. Apalagi misalnya saya belum sholat misalnya, tapi kemudian saya ingin berubah, ya Allah, aku ingin berubah. Maka saya mulai menyicil, mendengar kajian tentang sholat, mulai bergaul dengan orang yang sholat, mulai bertanya kepada orang mengenai apa pentingnya sholat. Atau saya ingin kemudian menjadi orang yang sanggup berpuasa. Sebentar lagi kita akan berpuasa, lalu saya mengatakan, ya Allah, kerjaku keras, badanku tidak kuat. Jika aku berpuasa, maka siang hari langsung lemas. Bagaimana caranya supaya aku sanggup berpuasa? Maka sebelum berpuasa, sebelum masuk Ramadan, dia memulai dengan latihan berpuasa. Mungkin di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dia berpuasa setengah hari, seperti anak kecil, lalu kemudian ditambah beberapa jam, sampai kemudian dia sanggup 1 hari penuh. Kenapa ada orang sanggup melakukan diet untuk menjadi kurus, menjadi sehat? Kenapa tidak ada orang yang mau puasa untuk mendapatkan kesehatan rohani dengan benefit mendapatkan kesehatan jasmani? Mungkin iklan-iklan motivasi-motivasi mengenai puasa kurang kuat, kurang menarik, tidak semenarik motivasi diet ala dokter atau seperti penjelasan ahli-ahli food combining. Barangkali ini kesalahan kami, para da'i, para guru, para asatiz, yang tidak mampu menjelaskan, memamerkan atau mengiklankan atau memotivasi bahwa berpuasa itu lebih indah, lebih sempurna daripada sekarang diet belaka. Dalam hal ini, iradatut talab minallah, jika keinginannya yang berisi tuntutan kepada Allah, tuntutan ingin menjadi sesuatu, pengen sesuatu, maka orang disebut bertamanni. Nah, ciri-ciri dia bertamanni, berangan yang positif, dia sudah mulai menyicil untuk sanggup.
Teman-teman ingin punya rumah, maka mulai menabung. Ingin menikah dengan orang yang mau kita nikahi. Ini disebut dengan tamanni. Ya. Dan yang kedua, level iradah yang kedua, iradatul hazzi minallahi tabaraka wa ta'ala bimawdi'it tama'. Menginginkan posisi yang tadi sifatnya bukan materi lagi. Menginginkan sesuatu hajat kepada Allah yang sifatnya bukan lagi benda semata, duniawi semata. Seperti seseorang mengatakan, ya Allah, bagaimana caranya khusyuk? Ya Allah, berikan aku khusyuk. Ya Allah, aku ingin hidup tenang. Orang-orang seperti ini, dia iradah level 2. Di dalam kitab ini, As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Jailani mengatakan, ini disebut dengan at-tama'. Tama' dalam bahasa Arab tidak semuanya negatif seperti tama' dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Tama' dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia berarti orang yang kalau makan pengen nambah lagi, dan seperti binatang ternak, nauzubillah min dzalik. Atau dia udah dapat dunia, pengen dunia lagi, udah dapat gaji, pengen tinggi lagi, sudah mendapatkan nikmat, ingin bertambah tanpa alasan, berdasarkan cuma dengan syahwat, keinginan kebinatangan, keinginan syahwat belaka. Ini tamak bahasa kita di negeri ini, di Nusantara ini. Berbeda dengan tamak dalam bahasa Arab. At-tamak dalam bahasa Arab ada yang positif. Misalnya dalam surat As-Sajdah ayat 16, ingat saya, ciri-ciri orang-orang yang mereka membenarkan ayat-ayat Allah, yang sujud kepada Allah, itu adalah mereka yang tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang dibacakan ayat mereka sujud tersungkur kepada Allah, tatajafa junubuhum anil madaji', di malam hari lambung-lambung mereka, rusuk-rusuk mereka berjarak dari tempat tidur. Maksudnya mereka sibuk berkhalwat, bersupi, berkontemplasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dalam kesunyiannya menyeru Allah, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dua rasa. Khaufan, rasa takut, rasa cemas, Allah tidak meridai mereka. Rasa cemas, ibadah mereka tidak sempurna. Rasa takut, Allah tidak kemudian memandang kalbu mereka. Ini disebut khaufan. Dan yang kedua, wa tama'a. Tama' bukan berarti di situ keinginan yang berlebih, tapi tama'a berarti raja, harapan-harapan. Mereka penuh rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, maka tama' dalam surat Sajdah ayat 16 tadi, ini membicarakan tama' yang positif. Inilah yang dimaksud oleh Imam As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Ibn Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Beliau mengatakan, jika engkau berkehendak ingin khusyuk, ingin menjadi wali kekasih Allah, ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah, tapi masih ada kehendak-kehendak, ingin tenang, maka ini kehendak disebut at-tama', harapan-harapan. Ini berbeda dengan tamanni. Tamanni masih angan-angan yang sifatnya materi, pahala, surga. Sedangkan ini sudah bersifat posisi, ketenangan jiwa, ingin terbebas dari belenggu-belenggu jiwa, ingin keluar dari zona-zona maksiat, masuk kepada zona taat, zona ketidakikhlasan, masuk ke dalam zona keikhlasan. Keinginan-keinginan ini disebut dengan at-tama'. Saya menyebutkannya dalam bahasa Arab yang lain, yaitu ar-raja. Sahabat-sahabat yang bukan Allah. Dan yang ketiga, wa iradatullahi ta'ala. Level iradah yang ketiga, kita sudah menyebutkan tadi di awal, bahwa ketika kehendak hamba lebur dalam kehendak Allah, ketika pilihan hamba dia samakan volumenya, frekuensinya dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa nama kehendaknya?
di saat dia meleburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, ini disebut dengan al-ikhlas. Kita sering menyebut ikhlas dalam bahasa lokal, bahasa kita. Contohnya Ustadz Faiz mengatakan, gue ikhlas loh, saya ikhlas loh. Tapi bukan itu yang maksud ikhlas dalam bahasa Arab. Mentraktir, memberi, ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu kata-kata. Ikhlas itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, inilah ajaran tertua yang diberikan Allah kepada semua para nabi dan semua umat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk ikhlas dalam menyembah Allah. Mukhlis. Apa makna ikhlas secara harfiah? Dari kata akhlasa yukhlisu, bermakna melepaskan sisi nafsiyahmu, melepaskan kehendak-kehendakmu, meleburkan ambisi-ambisimu, menghancurkan semua pilihan-pilihanmu. Lalu apa yang dilakukan? Menghabiskan harapan kita dalam harapan Allah. Yang kita minta adalah yang Allah tuntut. Inilah yang dikatakan Mu'tazilah Sekandari, yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jika engkau meminta, mintalah apa yang Allah tuntut. Apa yang Allah tuntut dari kita? Allah menuntut kita untuk menjadi hambanya. Allah menuntut kita untuk ikhlas kepadanya. Allah menuntut kita untuk beribadah kepadanya. Maka jika kita meminta, mintalah untuk menjadi hambanya. Jangan minta kaya, tapi mintalah, ya Allah, berikanlah aku kekayaan yang menjadikan aku tulus bersedekah, berbagi harta. Jangan sekedar minta sehat badan, panjang umur, tapi katakan, ya Allah, berilah kami kesehatan badan, panjang umur dalam taat kepadamu. Jangan hanya meminta harta, meminta waktu yang panjang, tapi mintalah waktu yang waktu itu kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah doa yang dicontohkan Nabi. Nabi berdoa bukan Allah ma'tini malan, tapi Nabi berdoa, a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku berzikir dan bersyukur. Orang bersyukur karena ada pemberian. Orang bersyukur karena diberi. Maka mintalah syukurnya, maka pemberian akan diberikan kepadamu. Harta akan diberikan kepadamu. Jangan minta masyhur, populer, viral. Tapi mintalah menjadi da'i ilallah, orang yang menyeru kepada Allah. Karena orang yang menyeru kepada Allah, Allah akan masyhurkan dia dalam kemasyhuran namanya. Bukan dalam kemasyhuran ego diri kita sendiri. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, maka al-ikhlas adalah meleburkan obsesi diri kita dalam kehendak obsesi Allah. Jangan lagi ada kehendakku dalam kehendak Allah. Jangan lagi ada keinginanku dalam keinginan Allah. Mari kita leburkan kehendak kita dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut iradatullah bimaudi'il ikhlas. Inilah ikhlas yang sebenarnya, bukan ikhlas yang dikatakan, bukan ikhlas dengan gaya-gayaan, bukan ikhlas yang dipaksakan. Ikhlas itu adalah ketulusan total. Ikhraj ma siwallah min qalbik, mengeluarkan selain Allah dari dalam dirimu. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi